Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalmadun Nur Aziza. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yuni Asma Latifah, ada Sinta Nurrohim, ada Teddy Pratama Aji, dan ada Reksa Nesta Taufik. Baik teman-teman, semoga teman-teman mahasiswa bisa menyimak presentasi ini dengan baik. Saya Sinta Nurrohim. Di sini saya akan menjelaskan konsep yang pertama dan konsep yang kedua. Nah, pada konsep yang pertama yaitu ada pelarut. Definisinya, pelarut adalah substansi yang memiliki kemampuan untuk melarutkan zat lain yang disebut sebagai zat terlarut sehingga membentuk larutan yang homogen. Kemudian miskonsepsinya adalah jenis pelarut yang digunakan dalam menentukan sifat elektrolit suatu larutan sering tidak diperhatikan, seperti HCl yang dianggap sebagai elektrolit kuat tanpa mempertimbangkan jenis pelarut yang digunakan. Nah, konsep sebenarnya yaitu pelarut dapat mempengaruhi tingkat disosiasi zat terlarut. Misalnya pada larutan HCl dalam air yang merupakan pelarut polar cenderung mengalami disosiasi yang lengkap sehingga menghasilkan larutan elektrolit yang kuat. Namun, ketika HCl dilarutkan dalam pelarut nonpolar seperti misalkan minyak, disosiasi ioniknya akan terhambat sehingga larutan menjadi elektrolit lemah atau bahkan non-elektrolit. Kemudian pada konsep yang kedua ada larutan elektrolit. Nah, definisinya, larutan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, miskonsepsinya, larutan elektrolit kuat dan lemah merupakan senyawa ion karena berdasarkan ikatannya senyawa ion tergolong elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Tetapi konsep yang sebenarnya yaitu elektrolit kuat dan lemah keduanya sama-sama tergolong ke dalam senyawa kovalen polar karena berdasarkan ikatannya senyawa kovalen polar tergolong elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pada konsep yang kedua terdapat rencana solusi dengan moda pembelajaran problem based learning menggunakan metode drill atau latihan soal atau LKPD dengan media video animasi pembelajaran atau kertas atau buku maupun e-book. Di sini langsung saja kita ke nomor 3, yaitu ada larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini tuh memiliki definisi, yaitu larutan yang sebagian kecil dari senyawa terlarut mengalami ionisasi menjadi ion positif dan negatif gitu. Nah, di sini siswa tuh banyak yang beranggapan miskonsepsi tentang larutan elektrolit lemah. Nah, jadi siswa ini tuh beranggapan bahwa si larutan elektrolit lemah itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, karena kan molekulnya terurai atau terionisasi sempurna. Dan sedangkan yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa si larutan elektrolit lemah ini itu molekulnya hanya terionisasi sebagian ion dan molekulnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini tuh memiliki definisi larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Karena kan larutan elektrolit lemah ini tuh tidak dapat membentuk ion-ion dan tidak dapat bergerak bebas dalam pelarutnya. Nah, seperti itu. Di sini tuh siswa itu miskonsepsinya tuh beranggapan bahwa larutan gula ini tuh bersifat elektrolit gitu ya, dan dapat menyebabkan si lampu menyala. Kan kita yang ketahui bahwa si larutan gula itu kan merupakan larutan non-elektrolit, yang dimana si larutan non-elektrolit ini tuh tidak dapat terionisasi. Nah, dengan demikian kan tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga apabila diuji nyalakan lampu dengan si larutan gula ini tuh lampunya tidak akan menyala seperti itu. Selanjutnya pada poin nomor 5 ada senyawa ionik padatan. Definisinya itu senyawa yang terdiri dari ion positif atau disebut juga kation dan ion negatif atau disebut juga anion yang tersusun atas kristal padat menurut Chang 2005. Lalu ditemukan miskonsepsinya yaitu senyawa ionik
yang berwujud padatan hanya dapat mengantarkan arus listrik dengan alasan susunannya sangat rapat sehingga gaya tarik-menarik antar ion semakin kuat menurut Santi Atika 2022. Lalu kepada konsep sebenarnya, yaitu padatan ionik mempunyai titik leleh tinggi yang merupakan tanda kuatnya gaya kohesi yang mengikat ion-ion tersebut. Namun, padatan ini tidak dapat mengantarkan arus listrik karena ion-ion tersebut tetap dalam posisinya atau tidak dapat bergerak bebas. Nah, metodenya sendiri yaitu ada model pembelajaran yang akan kita buat, yaitu inquiry based learning dengan metodenya yaitu audiovisual serta media yang digunakan yaitu video animasi pembelajaran. Lalu pada poin nomor 6 ada senyawa kovalen polar. Definisinya, senyawa yang tersusun dari atom-atom yang terikat oleh ikatan kovalen, di mana terdapat perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya menurut Herman 2021. Ditemukan miskonsepsi yaitu pada lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat mengantarkan arus listrik menurut Santi Atika 2022. Padahal konsep sebenarnya itu lelehan terdiri dari molekul dikarenakan lelehan senyawa kovalen polar tidak cukup kuat untuk mengantarkan arus listrik menurut Ok Marisa Happy di tahun 2021. Baik, miskonsepsi yang selanjutnya yaitu mengenai larutan elektrolit kuat. Di mana untuk definisi dari larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang zat larutnya itu terurai sempurna, membentuk ion-ion positif dan juga negatif yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMA ini tuh menganggap bahwa elektrolit kuat tuh memiliki pH yang rendah atau asam atau juga pH yang tinggi basa. Namun ada beberapa elektrolit kuat yang memiliki pH netral. Nah, itu termasuk miskonsepsi ya. Namun pada konsep yang sebenarnya bahwa elektrolit kuat itu dapat memiliki pH yang bervariasi, nggak selalu asam ataupun nggak selalu basa. Hal ini tuh tergantung pada jenis senyawa elektrolit kuat dan juga konsentrasi zat yang dilarutkan. Selanjutnya, saya mengambil solusi untuk poin ke-7, yaitu untuk rencana solusinya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu menyangkut mengutamakan seberapa aktif peserta dan juga berpikir dari si siswanya sendiri ketika menghadapi suatu penyelesaian suatu permasalahan. Untuk metodenya juga secara audio visual, di mana nanti akan menggabungkan gambar dan juga audio yang akan didengarkan secara langsung dan dilihat secara langsung oleh siswa. Untuk medianya sendiri menggunakan elektronik AKPD dengan ada di dalamnya terdapat video dan juga games. Selanjutnya di poin ke-8, miskonsepsi tentang senyawa ionik. Nah, untuk definisinya sendiri, senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion antara kation atau ion yang bermuatan positif dan juga anion yang bermuatan negatif. Nah, itu termasuk miskonsepsinya gitu ya. Untuk miskonsepsinya sendiri, siswa menganggap bahwa senyawa yang memiliki ion positif dan negatif termasuk elektrolit kuat. Misalnya nih, pada senyawa CH3COH yang dianggap sebagai elektrolit kuat karena ada H+ dan juga CH3COH-. Namun, pada konsep yang sebenarnya bahwa CH3COH ini termasuk elektrolit lemah karena kemampuannya untuk berdisosiasi hanya sebagian dalam larutan. Ketika asam asetat dilarutkan dalam air, hanya sebagian molekulnya yang berdisosiasi menjadi ion hidrogen H+ dan juga ion asetat CH3COH-. Makanya CH3COH termasuk elektrolit lemah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu ada reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi adalah proses di mana atom atau molekul netral secara elektrik diubah menjadi atom atau molekul ion bermuatan listrik melalui perolehan atau kehilangan elektron. Adapun miskonsepsinya, reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panas satu arah ke kanan, sedangkan reaksi ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan dua arah panah bolak-balik. Juga ada konsep yang sebenarnya. Larutan elektrolit lemah dapat menghantarkan arus listrik dengan daya lemah karena reaksi ionisasinya sebagian yang ditandai dengan dua arah panah bolak-balik, sedangkan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan daya kuat.
Terus yang selanjutnya itu ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah ukuran berapa banyak atom dalam satu sampel yang telah kehilangan satu atau lebih elektron. Adapun miskonsepsi dari derajat ionisasi adalah derajat ionisasi hanya relevan untuk atom logam. Terus di situ juga ada konsep sebenarnya derajat ionisasi relevan ini untuk semua atom termasuk atom logam, non-logam, dan metaloid. Hal ini karena derajat ionisasi menentukan sifat kimia atom, ikatan kimia, sifat fisik, material, dan reaksi redoks.